Oke, halo semuanya, selamat sore. Sekarang kita akan lihat tutorial bab 9 tentang deret, barisan dan deret. Ya. Tapi yang bagian pertamanya dulu ya. Jadi ini kebanyakan kita akan ngomongin ke deret bilangan. Oke. Oh, oh ya, partisipannya masih sedikit sekali. Um, Ya udah, kita tunggu 3 menit dulu deh. Jadi 16.03 kita mulai ya. 16.03 kita. Tolong dipanggilin yang lain. Tolong dipanggilin yang lain. Oke, sudah 16.03. Ya udah kita mulai aja apa adanya. Seberapa pun orangnya kita mulai. Kita lihat nomor satu ya. Nomor satu ada B, D, sama I. Ya, kita lihat yang B sama D. Yang B sama D. Nah, untuk yang satu B, ini sebenarnya terkait dengan teorema kemonotonan barisan. Teorema kemonotonan barisan. Nah, jadi sebenarnya teorema kemonotonan barisan ada dua versi dan butuh dua syarat. Gitu ya. Misalkan kamu pengen ngecek barisan AN. Nah, ketika barisan itu monotonai dan terbatas di atas, maka barisannya konvergen. Ya. Versi lainnya adalah ketika AN-nya monoton turun dan terbatas di bawah. Ini juga sama, dia akan konvergen. Ya. Jadi ini biasanya kita pakai kalau kita pengen ngecek kekonvergenan barisan, ya biasanya dipakai untuk barisan-barisan yang rekursif gitu. Itu kan susah nyari limitnya. Kalau barisan yang sudah didefinisikan secara eksplisit formulanya, itu kan bisa langsung hitung limitnya. Kalau susah, biasanya pakai teorema kemonotonan barisan. Dan ada dua versi. Itu pun kalau terpenuhi ya syaratnya ya. Ada monoton naik monoton.
monoton naik dan terbatas di atas, atau monoton turun dan terbatas di bawah. Jadi untuk yang B ini jawabannya adalah yang terbatas di atas gitu ya. Temannya monoton naik adalah terbatas di atas. Nah, selanjutnya yang 1D ini kita lihat dulu bahwa ini deret namanya deret geometri gitu ya. Ini mah sudah sering kamu lihat waktu SMA. Nah, deret geometri kalau kamu telusurin lebih jauh lagi, ini suku awalnya kayak gimana? Suku awalnya 1, ya ketika kamu pasang n-nya 0 kan dapatnya r pangkat 0 kan, r pangkat 0 1, maka dari itu suku awalnya 1. Rasionya sudah jelas di sini r. Konvergennya ketika kapan? Konvergennya ya ketika mutlak rasionya kurang dari 1. Nah, ketika mutlak rasionya kurang dari 1, dia konvergen kemana? Ke suku awal dibagi 1 kurang rasio. Ya. Ini waktu SMA sering lihat kayak gini ya. Ya. Sekarang kita lihat yang I. Nah, tapi yang I mah gampang. Jadi nanti kita bakal ngobrolin banyak deret positif gitu ya. Dan bagaimana cara mengecek konvergenannya juga nanti kita akan lihat. Nah, khususnya kalau kamu ketemu deret yang bentuknya pangkat-pangkatan atau ada faktorialnya, ini akan jauh lebih mudah diuji kekonvergenannya dengan menggunakan uji rasio. Ya. Uji rasio seperti apa? Ya harusnya sudah pernah ya di kuliah ya. Jadi kita akan lihat gimana cara ngerjain. Itu ya, itu sekilas untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Harusnya sih nggak ada ya, gampang-gampang ini nomor 1 yang dipilihin. Hafalan semua. Belum ngitung-ngitungnya nih. Oke, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 ini obrolannya adalah obrolan kekonvergenan barisan. Nah, tapi ini semua barisannya didefinisikan secara eksplisit. Jadi langsung ada rumusnya gitu ya. Maka dari itu, untuk ngecek kekonvergenan barisan, kita tinggal ngitung limitnya langsung. Di sini kita mau lihat yang 4A, 4E, dan 4H. Nah, untuk yang 4A, ya langsung aja, kita langsung hitung limit. Limitnya sudah pasti N menuju tak hingga, nggak usah diganggu-gugat lagi, sudah pasti seperti itu. N plus 100 dibagi 3N. Ini kamu sudah belajar waktu dulu, caranya adalah kamu bagi dengan pangkat tertinggi, ya di sini pangkat tertingginya pangkat 1, maka dari itu kamu akan punya limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah 100 per N dibagi 3 kurang 2 per N. Dan saya nggak bakal ngasih detail terlalu lengkap di sini. Ya, tolong unmute yang bener. Kaget saya kalau tiba-tiba ada yang unmute kayak gitu, terus nggak jelas lagi. Ya, saya ulang lagi. Ya, saya nggak bakal ngasih detail untuk ngitung-ngitung kayak ginian. Saya anggap kalian udah bisa semuanya. Jadi ini dan ini menuju 0. Ya. Maka dari itu sisanya adalah sepertiga. Ya. Sehingga kita punya deret 4A ini konvergen ke sepertiga. Ya. Kita nyebut dia konvergen atau divergen. Ya, konvergen ketika ada nilainya. Ya, limitnya ada nilai. Divergen ya ketika bukan konvergen. Gampangnya kayak gitu aja. Ya. Itu yang A. Untuk yang E, pertama-tama sebelum kita ngitung limitnya, saya mau sedikit ngerapihin dulu bentuk logaritmanya agar lebih enak dihitung nantinya limit. Ini kan N pangkat 5-nya di dalam logaritma ya. Ini kita bisa keluarin pangkatnya jadi kali. 2 kali 5 itu 10. Nah, maka dari itu kayaknya kita akan jauh lebih mudah gitu.
limitnya sekarang. Nah, sebelumnya curiganya akan dipakai L'Hopital di sini. Tapi hati-hati, teorema L'Hopital nggak ada di sini ya, untuk hitung limit barisan tuh nggak ada. Maka dari itu, gimana caranya kalau misalkan kita kepaksa mau pakai L'Hopital? Nah, caranya adalah kita definisikan dulu fungsi yang sama persis sebenarnya, rumusnya sama persis dengan barisannya 10 ln X dibagi akar X. Namun di sini kita beri catatan untuk X yang bilangan real ya. Ingat bahwa barisan itu sebenarnya bisa kamu pandang sebagai fungsi, tapi domainnya atau daerah asalnya adalah bilangan asli. Makanya nggak ada turunan untuk barisan, nggak ada. Jadi kamu harus extend dulu domain kamu ya. Oke, domainnya kamu harus perluas dulu jadi domain bilangan real. Maka dari itu kamu bisa menghitung limit dengan menggunakan teorema L'Hopital ya, atau aturan L'Hopital. Di sini kan kita mau menghitung limit n menuju tak hingga dari 10 ln n dibagi akar n. Nah, ini akan sama saja limit x menuju tak hingga dari 10 ln x bagi akar x. Ya kelihatannya kayak ya ngapain sih cuma ganti huruf doang. Cuman ini konteksnya. Konteks yang penting adalah kamu menyebutkan bahwa X itu adalah bilangan real. Sedangkan N di sini adalah bilangan asli. Itu yang penting di situ. Dan kita tahu ini adalah hasilnya tahingga per tahingga, jadi kita boleh pakai L'Hopital. Hasilnya adalah limit X menuju tahingga dari 10 dikali 1/X dibagi 1/2 akar X. Yang kalau disederhanakan sedikit jadinya limit X menuju tahingga dari 20 per akar X yang adalah 0. Jadi kesimpulannya, barisan untuk nomor 4E itu konvergen ke 0. Sedangkan untuk 4H, kita bisa lihat limit N menuju tahingga dari akar N kuadrat tambah N dikurangi N. Ini sebenarnya bisa saya tulis jadi kayak gini ya, akar N kuadrat itu nggak masalah, karena N-nya menuju tahingga artinya kita hanya membicarakan N yang positif. Gitu ya. Dan ini bentuknya adalah tahingga kurang tahingga. Maka dari itu saya coba manipulasi dulu sedikit, saya kalikan dengan sekawan. Ya. N kuadrat plus N tambah akar N kuadrat dibagi akar N kuadrat plus N tambah akar N kuadrat. Akhirnya yang saya akan punya adalah limit N menuju tahingga, yang bagian atasnya jadi N kuadrat plus N dikurangi N kuadrat, yang bawahnya akar N kuadrat plus N ditambah ya akar N kuadrat yaitu N. Ya. Atau kita punya limit N menuju tahingga dari N dibagi akar N kuadrat plus N tambah N. Dan kita akan bagi dengan pangkat tertingginya. Ini adalah pangkat 1. Hati-hati kalau 1/n masuk ke dalam akar jadi 1/n kuadrat ya. Jadi di sini kita akan punya limit N menuju tahingga dari 1 dibagi akar 1 tambah 1/n dikali ditambah 1. Masukin N, bukan masukin, sorry. Kalau N-nya menuju tahingga, 1/n akan menuju 0. Jadi kita akan punya 1 dibagi akar 1 tambah 0 tambah 1. Yaitu setengah. Jadi deretnya akan konvergen. Kok deret? Barisannya konvergen ke setengah. Ya. Barisan untuk nomor 4H itu konvergen ke setengah. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 4? Nomor 4. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ya udah. Kita lihat nomor 7. Nah, nomor 7, sekarang kita sudah mulai ngobrolin tentang deret. Biasanya ya, kekonvergenan deret itu bisa ditentukan dengan berbagai macam cara. Maksudnya, kita cuma bisa nentuin, oh deretnya konvergen, atau oh deretnya divergen. Tapi, terkadang untuk nentuin konvergen kemana, itu susah. Itu susah secara umum. Tapi di sini kita sudah
pernah belajar beberapa deret yang kita bisa ketahui konvergen kemananya. Contohnya kayak deret geometri tadi ya, nomor 1 kan. Sudah ada rumus jadinya sebenarnya. Bisa diturunkan. Ya caranya dengan menghitung limit dari jumlah parsialnya gitu kan. Atau ada juga deret teleskopis gitu ya. Deret teleskopis juga bisa kita cari gitu ya kekonvergenan atau kedivergenannya dengan cara menghitung limit dari jumlah parsial. Contohnya sekarang kita mau lihat yang 7F dulu. Di sini sebelum kita kerjakan 7F-nya, kita mau cari jumlah parsial. Jumlah parsial adalah ya sebenarnya deret, cuman batas atasnya kita batasi gitu, bukan yang menuju tahingga. Jadi batas atasnya sebutlah n besar gitu ya. Dari ln n bagi n plus 1. Nah, ini sebenarnya bisa saya tulis jadi kayak gini. Ln n dikurangi ln dari n plus 1. Nah, kalau kita jabarin dari 1 sampai n besar, kalau n kecilnya 1, saya akan punya ln 1 kurangi ln 2. Kalau saya punya n-nya 2, saya akan punya ln 2 kurang ln 3. Kalau n-nya 3, ln 3 kurang ln 4. Ya, kayak gitu aja lah ya. Terus sampai kalau saya punya n besar, saya akan punya ln n besar dikurangi ln n besar tambah 1. Dan kalau kamu jeli, kamu bisa melihat bahwa ln 2-nya habis, ln 3-nya habis, ln 4-nya akan habis sama yang di depannya nanti. Dan seterusnya bakal habis, terus sampai ln n-nya habis sama yang sebelumnya. Sisanya apa? Ln 1 dikurangi ln n plus 1. Ln 1-nya sendiri 0. Jadi sisanya adalah ln minus ln n plus 1. Ini yang namanya jumlah parsial. Sedangkan deretnya, deret tahingga di sini, itu adalah limit dari jumlah parsialnya ketika n besarnya yang menuju tahingga. Gitu. Ln n per n plus 1. Ya, sudah dihitung. Ya, ini limit n besar menuju tahingga dari minus ln n plus 1. Itu kan? Yang adalah ya minus tahingga, orang ln dari sesuatu yang menuju tahingga ya akan menuju tahingga. Kesimpulannya apa? Ya deretnya divergen berarti. Ya, karena tidak menuju ke suatu nilai tertentu. Ini menuju ke minus tahingga itu bukan suatu bilangan ya. Jadi deret pada nomor 7F itu deret divergen. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 7? Tidak ada. Yeay. Nomor 8. Nomor 8 ini sebenarnya deret. Deret yang berkaitan dengan deret geometri. Tadi kita ingat bahwa deret R pangkat N untuk N-nya dari 0 sampai tahingga itu konvergen. Konvergen apabila mutlak rasionya kurang dari 1. Ini sebenarnya artinya sama aja ya dengan rasionya berada di antara min 1 sama 1. Sama aja. Dan ini dia akan konvergen ke 1 per 1 min R tadi ya. Di nomor 1 kayak gitu. Nah, ini yang akan jadi pegangan kita. Oke. Sekarang kamu lihat yang 8A. Kita punya deret. Deretnya dari 1 sampai tahingga. Oh, min 1 pangkat N kali R pangkat N. Oke, oke. Ya, nah, sekarang kita bisa tuliskan dia menjadi deret dari 1 sampai tahingga. Apa ini? Minus R dipangkatin N. Nah, sekarang ini dia deret geometri sebenarnya. Rasionya, suku awal sama rasionya apa? Suku awalnya, suku awalnya mah nggak penting ya. Kan di sini kan cuman disuruh ngecek ke konvergenannya aja. Kita kan nggak peduli dia konvergen kemana. Jadi cuma disuruh periksa ke konvergenan. Artinya ya kamu cuma nyebut dia konvergen atau divergen. Alasannya apa? Cuma itu doang.
Jadi di sini kita punya ini deret geometri, rasionya minus R. Ya. Sedangkan kamu tahu, oh R-nya berada di antara minus 1 sampai 1. Jika R-nya berada di antara minus 1 sampai 1, maka minus R-nya berada di antara minus 1 sampai 1. Ini mengakibatkan mutlak dari minus R juga kurang dari 1. Jadi kesimpulannya apa? Ya, deretnya konvergen. Jadi ya, deret geometri yang mutlak rasionya kurang dari 1 ya pasti konvergen. Nah, sedangkan untuk yang B ini agak sedikit tricky, kita harus pakai pemisalan sedikit. Misalkan saya tulis R-nya 1 min X deh. Nah, deret kamu akan menjadi apa? Sigma dari 1 sampai 3, X dikalikan 1 min X pangkat N, ini bisa ditulis menjadi sigma dari 1 sampai ta hingga apa nih? 1 min R dikali dikali R pangkat N. Jadi di sini deret geometri rasionya R ya atau 1 min X. Nah, sekarang kamu teliti dulu nih. Kan X-nya dari 0 sampai 2. Nah, apa yang terjadi dengan R-nya? Kalau X-nya dari 0 sampai 2, berarti minus X-nya dari min 2 sampai 0. Itu kan kayak ngalihin min 1, berarti kamu tukar. Gitu. Nah, terus saya tambahin 1. Jadi 1 min X itu berada di antara min 1 sampai 1. Ya ini sama aja artinya dengan mutlak rasionya kurang dari 1 juga. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah deret yang konvergen. Gitu ya. Jadi nomor 8, baik yang A maupun yang B, dia konvergen dua-duanya. Karena dia deret geometri dengan rasio yang mutlaknya kurang dari 1. Ada pertanyaan untuk nomor 8? Tidak ada. Oke, kita lihat nomor 9. Nah, ini kita ngobrolin tentang uji deret. Ya, sebenarnya uji untuk mengecek kekonvergenan atau kedivergenan suatu deret. Nah, di sini kita mau pakai uji suku ke N. Uji suku ke N. Suku ke N. Ya. Bayangkan kamu punya deret di sini, deret AN. Ya indeksnya ya terserah mau dari 1, mau dari 0, mau dari sekian, nggak penting. Makanya saya nggak nulis pakai indeks lah ya. Bayangkan kamu punya deret yang sudah kamu tahu dia konvergen. Nah, jika dia konvergen, deretnya, maka limit barisannya, hati-hati, ini limit barisan menuju 0. Kontraposisinya apa? Ini kan jika maka berarti ada kontraposisi. Kalau saya punya deret dengan limit barisannya tidak 0, berarti lawan katanya terjadi. Deret AN-nya jadi divergen. Jadi gampang ya buat mengecek deret itu divergen atau enggak ya cek aja dulu. Kalau misalkan limit barisannya udah nggak 0, itu udah pasti divergen. Nah, cuma hati-hati ya dengan pernyataan ini. Hati-hati, sangat-sangat hati-hati. Ini pernyataan jika maka, ya, sebab akibat. Kalau sekarang saya punya, oh, kalau saya punya deret, tapi limit barisannya 0, apa kesimpulannya? Apakah konvergen? Ya belum tentu. Ya. Jadi deret AN belum tentu konvergen. Bisa aja divergen. Ya. Contohnya apa yang divergen? Deret harmonik, deret seper N. Limit barisannya menuju 0, tapi dia divergen. Jadi ada aja gitu ya, deret yang ya limit barisannya 0, tapi divergen bisa. Bisa juga konvergen. Jadi nggak ada kesimpulan apa-apa ya kalau kamu dapat limit N menuju ta hingga dari barisannya menuju 0, itu nggak ada kesimpulan apa-apa. Makanya uji suku N ini hanya digunakan untuk mengecek deret mana saja yang
divergen. Kalau nggak tahu, ya kamu sebut juga gitu ya, ini nggak ada kesimpulannya, harus pakai uji lebih lanjut. Kita lihat contohnya ya, 9A dan cuman saya nggak mau ngitung terlalu detail sekali lagi. 9A kita langsung aja hajar hitung limit barisannya. Jadi 3N plus 7 dibagi 5N min 1. Ini gampang, tinggal bagi pangkat tertinggi, dan seterusnya, saya nggak bakal jabarkan, dan hasilnya 3/5. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya deretnya divergen. Ya, karena limit barisannya tidak menuju 0. Limit barisannya tidak menuju 0, deretnya divergen. Hati-hati barisan sama deret ya. Hati-hati barisan sama deret. Itu dua objek yang berbeda. Nah, sedangkan untuk yang F, kita mau menghitung limit N menuju hingga dari 2 tambah sin N dibagi N kuadrat plus 1. Dan ini bisa digunakan teorem Apit. Ya. Karena saya tahu sin N ini berada di antara min 1 sampai 1. Oke. Tambahin 2 di ketiga ruas, berarti ini akan menjadi dari 1 sampai 3. Bagi semuanya dengan N kuadrat plus 1. Ambil limit N menuju hingga. Ini menuju 0, ini juga menuju 0. Ya berarti yang tengah juga harus menuju 0 ya, teorem Apit. Oke. Ini zaman dulu, waktu zaman bab 1. Makanya saya cepat aja ini. Bukan hal yang baru untuk kalian. Ya. Lah, dapat limit barisannya 0. Kesimpulannya apa? Ya deret, ya belum ada kesimpulan apa-apa. Tidak ada kesimpulan. Gitu ya. Tidak ada kesimpulan. Artinya kamu harus pakai uji yang lainnya lagi untuk menentukan kekonvergenan deret untuk 9F. Gitu. Karena limit barisannya masih 0. Oke. Belum ada kesimpulan. Itu kira-kira untuk bab lagi. Untuk nomor 9. Ada pertanyaan nggak nomor 9? Tidak ada lagi. Oke. Mungkin ini bab yang sangat gampang ya. Ada pertanyaan. Coba kita lihat nomor 10 ya. Nah, ini sekarang kita ngobrolin uji integral. Nah, nanti kita mau lihat 10A dan 10B. Nah, uji integral ini uji untuk deret positif. Ya. Deret positif itu deret yang setiap sukunya positif. Untuk uji integral kita punya 3 syarat. Kita punya 3 syarat. Misalkan kita mau ngobrolin, ini sebagai contoh, saya tulis dulu ini uji integral. Sebagai contoh, kita mau ngobrolin sigma dari 1 sampai hingga untuk AN misalkan. Ini contoh. Nah, terus ya tadi syarat pertama adalah ya AN-nya harus selalu positif ya, karena ini deret positif yang kita mau ngobrolin. Di sini saya mau misalkan suatu fungsi mirip kayak tadi, kita extend gitu ya. Kita punya fungsi f yang memenuhi fn sama dengan an. Jadi ada fungsi yang formulanya copy paste kayak an persis gitu. Nah, fungsinya harus gimana? Fungsinya harus kontinu di selang 1 hingga dan tak turun ya, monoton tak turun. Jadi boleh kebalik, tak naik, salah ngomong. Jadi boleh konstan, boleh turun gitu ya. Di selang yang sama, 1 hingga. Nah, kalau ini 3 syarat ya, maksudnya ini syarat kedua, ini syarat ketiga. Gitu ya. Kalau ketiga syarat ini kamu terpenuhi, maka kita akan punya kesetaraan berikut ya. Jadi deret AN kamu ini konvergen jika dan hanya jika integral tak wajarnya dari 1 sampai hingga untuk fx dx itu juga konvergen. Nah, karena ini kesetaraan,
Artinya kalau kamu tiba-tiba ngitung integral tahu aja ya dapat jadi divergen, deretnya jadi divergen. Karena dia setara, bolak-balik, dua arah. Nah, terus kalau misalkan indeksnya nggak satu gimana? Misalkan ini 57. Ya bedanya di mana? Bedanya di sini. Ini jadi 57, ini jadi 57, ini jadi 57, ini jadi 57. Ya, jadi bedanya akan berbeda di batas bawah integral tak wajar kamu. Gitu ya. Jadi menentukan kekonvergenan deret bisa aja pakai integral tak wajar asalkan tiga syarat ini sudah terpenuhi semua. Ya. Coba kita cek dari 10A sama 10E syaratnya terpenuhi atau enggak. Gitu ya. Sekarang 10A saya mau memandang fx-nya berarti jiplakannya yang di dalam 4 dibagi x kuadrat min 4 gitu ya dengan x-nya bilangan real jelas di sini. Kalau 10E saya mau memandang jiplakannya adalah sin kuadrat x dibagi x plus 1. Untuk 10E dia gagal. F-nya di sini gimana ngomongnya? Bukan tak naik, aneh juga ya. Maksudnya ada selang atau ada interval di mana F naik. Tahu dari mana? Taunya dari sinus. Taunya dari sinus. Sinus mau dikuadratin pasti tetap berosilasi. Pasti tetap berosilasi. Atau kalau nggak suka dengan argumen yang intuitif, bolehlah kamu cari turunannya, terus buktikan bahwa turunannya tuh bisa positif. Turunannya tuh bisa positif di suatu selang tertentu. Makanya untuk nomor 10E, uji integralnya tidak bisa digunakan. Ya, uji integral tidak bisa digunakan. Artinya apa? Artinya ya kamu mau menguji deret itu pakai uji yang lain. Gitu ya, pakai uji yang lain. Walaupun dia sudah deret positif ya sebenarnya. Dia sudah deret positif sebenarnya. Tapi kamu harus pakai uji yang lain, jangan pakai uji integral. Nah, sedangkan untuk yang 10A, kamu bisa cek sendiri bahwa dia selalu positif. Ya. Jadi fx, ya kamu mau memandang barisannya atau memandang fungsinya juga nggak masalah. Fx-nya selalu positif. Untuk ini semuanya sama ya, untuk selang 3 tahingga ya. Terus F-nya continue juga. Kan dia nggak continue di plus minus 2 ya. Di sini. Dan dia selalu turun. Selalu turun bahkan ini. Bukan tak naik lagi, dia selalu turun. Turun di selang 3 sampai tahingga. Artinya kita bisa pakai uji integral untuk nomor 10A. Maka dari itu kekonvergenan deret ini akan sama saja dengan kekonvergenan integral tak wajar untuk nomor 10A. Jadi kita mau lihat integral tak wajar dari 3 sampai tahingga untuk 4 dibagi x kuadrat min 4 dx. Oke, pertama-tama ini zaman sebelum KBF. Kita pakai definisinya dulu. Limit saya pinjam huruf B aja, B menuju tahingga dari integral 3 sampai B, 4 dibagi x kuadrat 4 x. Di sini saya mau pakai pecahan parsial aja, karena bisa ditulis x min 2, x plus 2 di bagian penyebutnya. Jadi saya kotret dulu, oke? Saya kotret dulu. 4 dibagi x min 2 kali x plus 2 sama dengan A dibagi x min 2 tambah B dibagi x plus 2. Kotret, 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 samain penyebut. Saya akan punya A dikali x plus 2 ditambah B dikali x min 2. Jadi saya punya kesamaan 4 sama dengan A kali X plus 2 ditambah B dikali X min 2. Sekarang kita lihat, kalau saya punya X-nya sama dengan min 2, saya akan peroleh A-nya habis, B-nya ada minus 4. Jadi 4 sama dengan minus 4B, yang artinya B-nya sama dengan 1. Satu lagi, kalau saya punya X-nya sama dengan 2, maka saya punya yang B-nya habis, A-nya ada 4 gitu ya. Jadi 4 sama dengan 4A yang mengakibatkan A-nya 1. Oke, kalau gitu kita lanjutkan.
Gini, ya kita lanjutkan ke sini ya. Jadi limit B menuju hingga dari integral 3 sampai B untuk 1 per X min 2 dikurangi 1 per X plus 2 dx. Bisa ya pakai logaritma ya. Ini. Ln mutlak X min 2 kurangi ln mutlak X plus 2. Masukin 3 sama B. Sebelumnya, saya mau rapikan dulu jadi satu buah logaritma natural, biar enak dibaca. Ini ln dari X min 2 bagi X plus 3B. Masukin B. Ya, sama aja sih. Ln B min 2 bagi B plus 2. Masukin 3. Saya punyanya ln 1/5. Ln 1/5 adalah minus ln 5. Jadi min. Dan pas kamu hitung limit B menuju hingganya, karena ln fungsi kontinu, kamu bisa hitung duluan yang bagian dalamnya. Ya, limit B menuju hingga dari bagian dalamnya adalah 1, maka dari itu ln 1 adalah 0. Jadi hasil integral wajarnya adalah ln 5. Jadi integral wajarnya konvergen. Kesimpulannya apa? Ya, si deret kamu juga akan konvergen juga gitu. Sama. Setara ya, deret sama integral wajar setara kalau sudah terpenuhi syarat. Gitu ya, ini cuma perkara ngitung integral wajar yang harusnya sudah bisa, harusnya. Ya, nomor 10 ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Nomor 11. Kita masih ngobrolin tentang uji integral. Jadi kita akan bisa menaksir galan tertentu atau error tertentu. Jadi di sini kan kalau kamu punya deret hingga yang sudah konvergen, jadi sigma misalkan n dari 1 sampai n, ya. Ini sudah konvergen. Ya kamu bisa saja kan menaksir dengan jumlah parsialnya, ya, n besar. Ya tentunya akan menghasilkan galat. Jadi kalau ini disama dengankan, ya kamu akan kekurangan ini, gitu ya, sigma dari n plus 1 sampai hingganya, gitu kan ya. Ini yang menjadi galat kamu. Ini akan menjadi galat kamu. Cuman kan ya tentunya susah hitung ini. Makanya galat kamu sebenarnya, mutlak galatnya, itu akan lebih kecil dari penaksiran ini dengan integral wajar. Gitu ya. Jadi integral wajar dari n sampai 3 untuk fx dx ya, dengan catatan ya fn-nya sama dengan an. Kayak tadi ya, fungsi yang di copy paste cuman beda domainnya aja. Nah, ini yang kamu gunakan untuk menaksir galat. Nah, untuk nomor 11 kita coba lihat yang 11A. Oke. Jadi langsung saja ya, mutlak galatnya. Ini kita pakai n-nya 1000 karena mau menaksir dengan jumlah parsial 1000 suku pertama. Ini akan lebih kecil dari integral wajar dari 1000 sampai hingga untuk fx dx. Jadi 1/2 pangkat x dx. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis menjadi 2 pangkat minus x dx. Dan kalau kamu ingat, a pangkat x itu adalah e pangkat x kali ln a. Ya, zaman-zaman bab 6. Makanya kita akan punya ini integral dari 1000 sampai 3 dari e pangkat minus x ln 2 dx. Kita pakai definisi integral wajar. Karena ini bermasalah di B, jadi ini integral dari 1000 sampai B, e pangkat minus x ln 2 dx. Kita pakai pemisahan.
minus X ln 2, itu U-nya, DU-nya menjadi minus DX. Oh, salah, minus ln 2 DX. Berarti saya akan punya limit B menuju hingga integral dari 1000 sampai B ada 1 per, salah. 1 per minus ln 2 E pangkat U DU. Batasnya harus berubah ya kalau substitusi. Kok saya lupa ya. Kalau X-nya 1000, U-nya minus 1000 ln 2. Kalau X-nya B ya berarti minus B ln 2. Nah, ini kan ada minus, masukin A, gitu ya. Masukin, sehingga saya bisa tukar batas pengintegralan. Jadi dari minus B ln 2 sampai minus 1000 ln 2. Dari, oh ini 1 per ln 2-nya keluar aja lah, mengganggu. Jadi E pangkat UD saja. Nah, maka dari itu 1 per ln 2 limit B menuju hingga dari, ya integralnya E pangkat U lagi. Jadi ini 1 per ln 2 dari limit B menuju hingga, apa tuh? E pangkat minus 1000 ln 2 dikurangi E pangkat minus B ln 2. Ya. E pangkat minus 1000 ln 2 itu kan artinya 2 pangkat minus 1000. Yang ini 2 pangkat minus B. Kalau B-nya kamu ambil menuju hingga, ya ininya akan habis. Ya. Jadi error kamu adalah 2 pangkat minus 1000 dibagi ln 2. Itu error kamu. Taksiran ya di sini, batas atas yang baik. Jadi bukan error yang sesungguhnya, tapi ini taksirannya saja. Yaitu 2 pangkat minus 1000 dibagi ln 2. Oke. Begitu untuk nomor 11. Sekarang kita lihat nomor 12, ini masih serupa, masih ngobrolin galat. Cuman sekarang kebalik ya. Sekarang saya pengen tahu, oh galatnya berapa ya? Kita butuh berapa suku agar galatnya nggak lebih dari 1 per 10.000. Jadi saya pengen mencari N agar mutlak EN-nya kurang dari 1 per 10.000. Oke, sekarang kita mau lihat yang 12B. Jadi mutlak EN itu sendiri untuk 12B itu akan lebih kecil dari integral dari N sampai hingga dari 2 per X ln X pangkat 3 dx. Nah, ini menurut definisi integral tak wajar. Jadi kita akan punya integral, limit dari integral N sampai B, 2 per X ln X pangkat 3 dx. Di sini kita bisa pakai substitusi. Ya. Misalkan U-nya ln X, maka saya akan punya DU-nya adalah 1 per X dx. Sehingga kita akan punya limit, ingat batas berubah, dari ln N sampai ln B, ini integralnya jadi 2 per U pangkat 3 DU. Ya. Sangat-sangat gampang integralnya. Itu adalah minus 1 per U kuadrat, masukin ln N, masukin ln B. Yang kamu punya adalah limit B menuju hingga dari 1 per ln N dikuadratin, dikurangi 1 per ln B dikuadratin. Tapi ketika B menuju hingga, ln B akan menuju hingga juga. Tapi dia di penyebut. Jadi segerombolan ini akan menuju 0. Jadi error kamu itu adalah 1 per ln N kuadrat. Tapi dia diharapkan lebih kecil dari 1 per 10.000. Nah, di sini kita bisa kotret N. Ya. Jadi 1 per ln N dikuadratkan lebih kecil dari 1 per 10.000. Di sini kita ngobrolin konteksnya adalah N yang bilangan asli. Ya, yang lebih besar dari 1 bahkan. Jadi ln N itu sudah pasti positif di sini. Jadi kita bisa mengakarkan kedua ruas tanpa mengubah tanda pertidaksamaan. Saya akan punya 1 per ln N, dia akan lebih kecil dari 1 per 100.
Sekali lagi, kedua ruas positif, jadi saya bisa balik, ln n akan lebih besar dari 100, dan kita tinggal ambil eksponen dari ln n dan eksponen dari 100, sehingga n-nya harus lebih besar dari e pangkat 100. Cuma yang diharapkan adalah n bilangan asli, sehingga nanti kamu bisa ngomong di kesimpulan bahwa n-nya adalah ya pembulatan ke atas dari e pangkat 100 gitu ya. Oh ya, saya juga nggak tahu angkanya berapa, cuman kita bisa ngomong dia pembulatan ke atas dari e pangkat 100 untuk nomor 12. B. Oke, 11 dan 12. Ada pertanyaan? Ya, kayaknya saya capek sendiri nanyain ada pertanyaan atau enggak. Nggak pernah ada pertanyaan. Lanjut deh, nomor 13. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung aja lah. Saya nggak usah nanya-nanya lagi ya. Uji banding biasa. Uji banding biasa. Di sini nomor 13 kita mau nyobain 13B. Uji banding biasa. Nah, uji banding biasa namanya juga uji banding ya. Jadi kita sebenarnya ingin membandingkan satu buah deret dengan satu buah deret yang lain. Ya. Biasanya untuk notasi kita pasang sigma AN. Sekali lagi saya nggak nulis indeksnya, karena indeksnya bisa apa saja, tergantung soalnya. Kita pasang sigma AN ini sebagai soal, gitu ya, soal maksudnya yang kamu ingin cari tahu, gitu ya, konvergenannya, dan sigma BN ini sebagai pembanding. Pembanding di sini artinya deret yang kamu sudah tahu konvergenannya. Ada dua sebenarnya yang cukup terkenal, ya deret geometri, gitu ya, yang dari tadi kita sudah sempat lihat, dan deret P. Deret P itu juga lumayan terkenal, yaitu 1/n pangkat P gitu ya, n-nya dari 1 sampai ini. Dia konvergen apabila P-nya lebih besar dari 1, dia divergen apabila P-nya kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan deret P juga. Nah, sekarang jika saya punya AN, nah mungkin kita ngomongin gini. Saya punya sigma BN-nya, si pembandingnya konvergen. Jadi ya, ini yang kasus pertama. Dan saya punya AN-nya kurang dari BN. Maka kesimpulannya sigma AN-nya konvergen. Yang lebih gede aja udah konvergen, gimana yang lebih kecil? Itu pasti konvergen. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya lupa ngomong, uji banding ini hanya deret positif ya. Positif. Kalau saya punya sigma BN-nya divergen, dan BN-nya ternyata lebih kecil dari AN, ini yang lebih kecilnya sudah divergen, gimana yang lebih gedenya lagi? Maka dari itu, sigma AN-nya akan divergen. Jadi gitu kira-kira cara mainnya, gitu ya, uji banding biasa. Jadi untuk 13B, sekarang kita coba bandingkan 3N plus 7 dibagi 4N kuadrat min 1. Sekarang kalau si bilangan negatif di penyebutnya kita tarik, yang terjadi adalah yang ini lebih besar, gitu ya, daripada yang nggak ada min satunya. Kan ini di sini penyebutnya lebih kecil. Jadi secara keseluruhan bilangannya akan lebih besar. Kalau kita tarik plus 7-nya, ya secara keseluruhan pembilangnya lebih besar di sini. Maka dari itu secara keseluruhan bilangannya akan lebih besar. Jadi kita akan punya 3N per 4N kuadrat. Dan ini kita bisa tuliskan sebagai 3/4 kali 1/n. Nah, kita bisa pasang BN-nya itu 1/n. Karena sigma BN-nya saya sudah tahu ini deret harmonik, berarti divergen. Tapi ini BN, ini bukan 1/n ya, berarti 3/4 kali 1/n. Ya, 1/n-nya sudah divergen. Ya, kalau kamu kaliin 3/4 ya masih divergen dong. BN-nya
lebih kecil daripada AN-nya. AN-nya itu yang soal kamu. Makanya kamu bisa kasih kesimpulan melalui uji banding biasa sigma N dari 2 sampai tak hingga untuk yaitu gitu ya, divergen juga ya, divergen kayak gitu ya. Itu untuk uji banding biasa. Nah, ada satu lagi uji banding yang namanya uji banding limit. Sama, uji banding limit hanya untuk deret positif. Sekali lagi, namanya uji banding berarti kita memasang ada dua buah deret, deret yang di soal, sebutlah deret AN, deret yang di BN adalah deret pembanding. Deret pembanding sekali lagi adalah deret yang kamu sudah tahu konvergenannya dari awal. Bisa deret P, bisa deret geometrik. Nah, sekarang yang kamu lakukan adalah kamu hitung limit N menuju tak hingga dari perbandingannya. AN bagi BN. Sebutlah hasilnya L. Ada dua kemungkinan. Kalau kamu punya L-nya bilangan yang berhingga, tapi nggak nol, maka deretnya akan bersamaan konvergen dan divergen. Jadi sigma AN dan sigma BN sama-sama konvergen atau divergen. Ya, misalkan ternyata hasilnya satu, oh terus kamu tahu pembandingnya divergen, berarti ya sigma AN kamu ikutan divergen. Atau kalau kamu tahu sigma BN-nya konvergen, ya sigma AN-nya ikutan konvergen. Jadi persis mengikuti, gitu ya, persis mengikuti pembanding. Kasus yang kedua, jika saya dapat L-nya 0, tapi sigma BN-nya konvergen, maka sigma AN-nya harus konvergen. Selain itu, tidak ada kesimpulan. Berarti kamu harus pakai uji yang lain. Sekarang, untuk nomor 14, di sini kita langsung lihat soal yang susah. Ya, 14F, agak susah. Di sini kita berbeda dengan uji banding biasa, kita harus langsung memilih pembandingnya siapa agar kita bisa menghitung limit. Nah, di sini kita akan pilih pembandingnya adalah 1/n kuadrat. Tahu dari mana 1/n kuadrat? Dari ngotret, gitu ya. Ya, saya nggak mungkin ngasih lihat proses saya ngotretnya di sini, bisa setengah jam lebih. Tapi ya, ini deret pembanding ini adalah deret yang membuat uji banding limit jadi berhasil, gitu ya. Untuk nomor 14. Kita tahu bahwa deret BN untuk N-nya dari 1 sampai hingga ini konvergen. Karena dia adalah deret P dengan P-nya 2, yaitu P yang lebih besar dari 1. Maka dari itu kita akan coba hitung limit perbandingannya. Jadi di sini kita punya sin 1/n dibagi 2n-1, kita bagi dengan 1/n kuadrat. Di sini kita bisa tuliskan dia sebagai limit n menuju tak hingga dari n kuadrat sin 1/n dibagi 2n-1. Sini saya bagi 1/n dengan 1/n. Ya. Ini agak-agak tricky perhitungan limitnya. Jadi saya akan punya limit dari n sin 1/n dibagi dengan 2 kurang 1/n. Atau saya bisa tuliskan dia sebagai limit n menuju tak hingga dari n kali sin 1/n dikalikan dengan limit n menuju tak hingga dari 1/2 kurang 1/n. Oke, untuk limit yang kedua gampang dihitungnya. Untuk limit yang pertama, kita akan sedikit menggunakan pemisalan. Jadi misalkan X-nya itu 1/n. Kalau saya punya n yang menuju tak hingga, maka saya akan punya
X-nya menuju 0, tapi positif. Sedikit turun, maka dari itu saya akan punya ini limit X menuju tak hingga dari sin X. Salah. X-nya menuju 0. Plus dari sin X per X. Yang limit yang kedua gampang dihitung, tinggal ya kalau N yang menuju tak hingga, super N menuju 0. Jadi kita punya ini kali setengah. Sin X per X, kalau X-nya menuju 0, ya menuju 1. Jadi hasilnya adalah bilangan berhingga yang tidak 0. Artinya kekonvergenannya mengikuti kekonvergenan dari pembanding. Jadi kesimpulannya, melalui uji banding limit, deret kita, yaitu N sama dengan 1 sampai tak hingga, 1/2 N-1 sinus 1/N, itu deret yang konvergen juga, ya, karena pembandingnya konvergen. Ya, itu ya uji banding. Jadi ada uji banding biasa dan uji banding limit. Dan satu buah uji lagi untuk deret positif adalah uji rasio. Uji rasio itu sangat gampang. Maksudnya kalau kamu ketemu deret, ini jelas pakai uji rasio. Maksudnya yang kayak tadi saya sempat ngomong, kalau ada pangkat-pangkatan, kalau ada faktorial, itu pasti pakai uji rasio. Enak pasti pakai uji rasio. Uji rasio juga sebenarnya sangat gampang diingat gitu ya. Karena ya beneran ngitung rasio. Maksud saya ngitung rasio adalah ngitung suku selanjutnya dibagi suku sekarang. Ini kan rasio. Cuma kita ada tambahan sedikit, kita mau menghitung limit N menuju tak hingganya. Nah, ada 3 kemungkinan. Gitu ya. Kalau ternyata rasionya kurang dari 1, ya deretnya konvergen. Ya ini kan persis kayak deret geometri, ya, ingatnya gampang. Kalau rasionya lebih gede dari 1, deretnya divergen. Kalau rasionya tepat sama dengan 1, berarti ujinya gagal. Nggak ada kesimpulan. Artinya kamu harus pakai uji yang lain. Sebagai contoh, kita coba lihat 15F. Di sini AN kamu ya, tentunya yang di dalamnya. Gitu ya. Atau kita bisa tuliskan ini sebagai 3 pangkat 1/N dibagi 2 pangkat N. Gitu ya. Maka dari itu rasionya adalah rho, itu limit N menuju tak hingga dari suku selanjutnya, 3 pangkat 1/N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1, dibagi seluruhnya dengan 3 pangkat 1/N dibagi 2 pangkat N. Bisa disederhanakan dulu gini, karena ini bisa dicoret. Ya. Jadi sisanya limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat 1/N plus 1, kali ya, biar nggak pusing bacanya, dibagi 3 pangkat 1/N, dikali setengah. Kalau N menuju tak hingga, ini pangkat-pangkatannya menuju 0. Tuh nggak sih? Pangkat-pangkatannya menuju 0, berarti 3 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1. Jadi hasilnya rho-nya setengah. Setengah kurang dari 1. Kesimpulannya, menurut uji rasio, deret yang kita punya, akar pangkat N dari 3 dibagi 2 pangkat N itu konvergen. Gitu ya. Jadi macam-macam ya. Jadi ada uji integral, uji banding biasa, uji banding limit, uji rasio, biasanya kayak gitu, untuk deret positif. Sisanya coba sendiri ya. Sisanya harus dicoba. Nah, sekarang kita lihat nomor 16. Nah, nanti kalau misalkan di KBF atau di kuis biasa atau ujian, biasanya kayak gini keluarnya. Dikasih deret, kamu cari tahu sendiri mau pakai metode apa gitu ya, mau pakai uji apa. Ini sebagai contoh, kita coba lihat 16A dan 16A. Nah, untuk 16A, sebenarnya bentuk-bentuk yang kayak gini, ini sudah dicurigai bentuknya adalah E pangkat sekian. Karena ini, kalau kamu hitung limit barisannya, limit barisannya 1 min 2 per N plus 1
N. Ini adalah limit bentuk tak tentu, tipe 1 pangkat tak hingga. Jadi saya kenalkan saja dulu ya. Misalkan Y, saya buat langsung sama dengan fx gitu ya. X-nya bilangan real. Oke. Di sini X-nya bilangan real. Ya. Maka dari itu saya akan punya len Y, itu akan sama dengan X dikali len dari 1 min 2 per X plus 1. Maka dari itu, saya akan punya limit di sini X menuju tak hingga dari len Y, itu adalah limit X menuju tak hingga dari X dikali len 1 min 2 per X plus 1. Yang adalah bentuk tak tentu tipe 0 kali tak hingga. Maka dari itu kita harus pindahkan satu buah suku ke bagian penyebut. Seperti ini, sehingga bentuk tak tentunya berubah menjadi 0 per 0. Sehingga kita siap pakai L'Hopital. Hati-hati penurunan di pembilang, nah, di penyebut dulu lah, gampang. Oke. Di pembilang harus pakai aturan rantai, 1 per 1 min 2 per X plus 1 dikali turunan dalam. Turunan dalamnya adalah 2 per X plus 1 dikuadratkan. Ya. Dan ini bisa disederhanakan lebih lanjut sebenarnya. Jangan langsung main hajar aja. 1 per 1 min 2 per X plus 1 dikali minus 2X kuadrat dibagi X plus 1 kuadrat. Yang ini menuju min 2, yang ini menuju 1. Ya, kan yang segininya menuju 0. Jadi hasilnya, ya ini detailnya sekali lagi saya tidak potret ya. Ini menuju min 2. Tapi ini baru limit dari pangkatnya. Ya. Jadi kalau saya mau ngobrolin limit X menuju tak hingga dari Y-nya, ya ini bisa dituliskan sebagai limit X menuju tak hingga dari E pangkat len Y. Karena fungsi eksponen adalah fungsi yang kontinu, maka urutan limit dan eksponen boleh dibuka. Jadi hasilnya E pangkat min 2. E pangkat min 2 ya bukan 0. Jadi kesimpulannya, menurut uji suku ke N, deret yang kita punya, 1 min 2 per N plus 1 pangkat N, divergen. Ya, divergen. Itu untuk 16A. Divergen. Karena limit barisannya tidak 0. Divergen. Ya. Sekarang kita lihat 16A. Saya tulis ulang deh deret. Ini dari 1 sampai tak hingga untuk 3, 4, 2, 5. Oke. Di sini kita sudah punya deret positif. Nah, sini kita curigai bahwa ini bentuknya mirip dengan deret geometri. Kalau mirip, berarti kita coba pandang pakai uji banding biasa dulu deh. Ya. Sekali lagi ya, jadi ini mirip kayak integral dulu. Cara yang saya kerjakan nggak harus sama dengan cara yang kamu kerjakan. Satu deret bisa punya banyak uji yang lain. Ya. Bisa punya banyak cara, punya banyak alternatif cara. Di sini saya mau pakai uji banding biasa, karena di sini dia akan lebih kecil dari 3 pangkat N tambah 4 pangkat N dibagi 5 pangkat N. Seakan-akan saya membuang 2 pangkat N. Ya. Dan di sini saya bisa tuliskan dia sebagai 3 per 5 pangkat N ditambah 4 per 5 pangkat N. Oke. Nah, sementara itu, deret pembanding kita, deret 3 per 5 pangkat N ditambah 4 per 5 pangkat N. Ini adalah jumlahan dari 2 buah deret geometri yang konvergen. Ya. Karena rasionya masing-masing kurang dari 1 mutlak. Maka dari itu kita bisa simpulkan menurut uji banding biasa, deret dari 1 sampai tak hingga untuk ya kita saling ulang aja, ini juga konvergen. Ya.
Karena deret pembandingnya konvergen dan dia lebih besar dari deret aslinya. Kira-kira gitu untuk nomor 16 ya. Tentunya sisanya harus dicoba biar kamu bisa latihan juga. Kalau kamu ketemu deret, kamu bakal pakai uji apa. Ya. Oke. Kita lihat nomor terakhir untuk hari ini. Kita lihat nomor 18. 18 ini sudah masuk ke soal yang cukup sulit. Ya. Nggak sesederhana itu kelihatan. Nggak sesederhana itu kelihatannya. Di sini kita mau lihat 18. Ini tuh semuanya deret teleskopis, cuman nggak sesimpel yang di awal deret teleskopis. Nah, 18A, kalau kamu lihat, len 1 min 1 per K kuadrat, ini bisa kita samakan penyebut dulu, jadi len K kuadrat min 1 dibagi K kuadrat. Tapi yang bagian pembilangnya bisa ditulis jadi K min 1 kali K plus 1, gitu ya, bagi K kuadrat. Maka dari itu, ini bisa ditulis jadi len K min 1, ya, K min 1 kurangin 2 len K, ya, kan len K kuadrat, kuadratnya keluar gitu ya, jadi kali. Ditambah len dari K plus 1. Mirip kayak tadi, ini kita coba lihat jumlah parsialnya dulu. Gitu ya. Kalau K-nya dari 2 sampai N, ya N besar gitu ya, dari len 1 min 1 per K kuadrat, kita coba jabarkan apa yang bisa kita hilangkan. Coba kita masukin K-nya 2, dapatnya len 1 dikurangi 2 len 2, tambah len 3, ditambah, maksudnya, masukin K-nya 3, len-nya 2, ditambah, dikurangi 2 len 3, ditambah len 4. Masukin 4. Len 3 dikurangi 2 len 4, ditambah len 5. Udahlah ya, semoga kelihatan polanya. Dan seterusnya hingga kita dapat len yang terakhirnya kalau masukin N besar, N-1 dikurangi 2 len N ditambah len N plus 1. Ini gini, len 3, 2 len 3 habis ya. Len 2 sama 2 len 2 habis gitu ya. Ini coba kita tulis. Jadi ini ada min len 2. Ya len 1 0 ya, udah meninggal duluan. Nah, sekarang 2 len 4 ini dihabisin sama len 4 yang di sini sama len 4 yang di depannya. Nanti len 5 bakal ngabisin 2 len 5-nya. Terus ini akan habis. Ini akan habis. Len N akan habis satu buah dengan yang di depannya. Jadi sisanya adalah minus len N ditambah len N plus 1. Atau kita bisa tuliskan sebagai minus len 2 ditambah len dari N plus 1 bagi N. Saya tulis kayak gitu. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau saya pengen ngitung deret A hingganya, itu adalah limit dari jumlah parsialnya, gitu ya. Itu limit dari minus len 2 ditambah len dari N plus 1 per N. Mirip kayak tadi ya argumennya. Karena len fungsi kontinu, dia boleh masuk ke dalam. Dan kita hitung bagian ini. Kalau N plus 1 bagi N, N-nya menuju tak hingga, dia akan menuju 1. Artinya len 1, len 1 0. Jadi dia akan konvergen ke minus len 2. Jawabannya minus len. Gitu ya? Oke. Ya, mendadak banyak tiba-tiba partisipannya. Entah kenapa, diancam power soma. Padahal udah beres. Ya,
Terakhir, ada pertanyaan nggak untuk bab 9 bagian 1? Tidak ada. Baiklah, kalau gitu. Terima kasih.